Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih pipis sendiri? Kayak saya dong, udah dipegangin. Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film thriller horor psikologis berjudul Pet yang dirilis tahun 2016. Terdapat plot twist menarik di film ini, namun cukup membagongkan, tapi alur ceritanya cukup menarik untuk diikuti. Jadi tanpa berlama-lama, karena besok malam saya harus terbang ke Kolombia untuk menghadiri acara kitanan anaknya Brad Pitt di sana. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, stop chatan sama mantan, kuatkan hati dan pikiran, tahan rasa haus dan lapar, selamat menonton dan check it raw. Get it when I get back. Kisah akan berfokus pada seorang bujang lapuk bernama Seth. Ini rarainya. Seth bekerja sebagai penjaga di sebuah tempat penampungan hewan atau pengendalian hewan, yang mana dia terlihat cukup menikmati pekerjaannya dan sangat menyayangi semua hewan yang ada di sana. There she is. There she is. Okay. Alright, Lexi. Hey. Hey, big doggy. Big doggy. Saat pulang naik bus, Seth pun melihat seorang wanita yang sedang menulis. Untuk kemudian dia menghampirinya, dan ternyata itu adalah kakak kelas waktu dirinya masih sekolah impres. Wanita ini bernama Holly, tidak pakai Wood. Holly, right? Holly Garling. Holly sendiri agak sedikit lupa dengan Seth karena sebagai seorang kembang kelas dulu, dia tidak pernah memperhatikan krocok-krocok tak menarik seperti dirinya. Hi, I'm sorry. Do we know each other? Oh, Seth. Where's Berkay? Saat di rumah, Seth pun masih kepikiran dengan pertemuan tadi. Dan jika dilihat dari bagaimana dia stalking dan mencari Facebooknya si Holly, saya yakin bahwa Seth sepertinya memiliki ketertarikan dengan Holly. Apalagi saat melihat foto Holly bersama seekor anjing. Esoknya Seth pun bertanya kepada security di tempat kerjanya, namanya Samsul. Ini bebenguknya. Seth bertanya tentang bagaimana cara menarik hati seorang wanita dan bagaimana jika kita bogoh kepada seorang wanita tapi dia tidak bogoh dengan kita. Are you serious right now? Dengan karisma yang kuat dan wajah yang lumayan maskulin, Samsul pun memberikan saran agar Seth menemuinya secara langsung dan beri perhatian lebih kepadanya. Dan yang satu yang penting, percaya diri. Guy who's confident, knows how to make him laugh. Confident. Funny, make him laugh. Got it. Tak lama sang atasan pun memanggil Seth untuk memberitahukan bahwa kapasitas penampungan ini semakin penuh akibat banyak hewan yang terlantar. Maka dari itu harus ada salah satu anjing yang disuntik mati agar kandang di tempat penampungan ini menjadi kosong. Good girl. It's exciting, isn't it? Meski keberatan dan tak tega melakukannya, Seth pun harus rela membiarkan salah satu anjing bernama Lexi yang merupakan anjing kesayangannya harus disuntik mati dan tewas tanpa bisa menikmati masa-masa muda sebagai anjing yang sejahtera. Sesuai saran dari Samsul, Seth pun mencatat semua hal tentang Holly yang dilihatnya dari Facebook. Untuk kemudian dia mendatangi tempat Holly bekerja, di mana dia bekerja sebagai pramusaji di salah satu warung makan yang suka buka di bulan puasa. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Seth pun mencoba untuk melakukan percakapan menarik dengan Holly, yang mana hal itu justru membuat Holly merasa terganggu saat bekerja. Dan sepertinya Holly memang tidak memiliki ketertarikan dengan Seth. Ini seperti situasi pak kekeh-kekeh, yang mana Seth kekeh untuk hayang dan Holly kekeh untuk embung atau tidak mau. Why don't you take a look at the menu and I will go grab your water. Hang on. Second. Meski tidak mendapat respon yang baik, Seth tetap tidak mau menyerah begitu saja, di mana dia nekat mengikuti Holly sepulang kerja sampai mengetahui di mana Holly tinggal. Holly sendiri tinggal bersama sahabat baiknya yang bernama Claire. Ini orangnya, di mana mereka berdua terlihat sangat dekat, bahkan sering minum amer bareng sambil menikmati indahnya alam. To us.
Tak lama Holly pun mendapat panggilan telepon yang awalnya disangka dari Seth, namun ternyata itu adalah pacar Holly yang bernama Eric. Yang mana jika Seth tahu bahwa Holly sudah punya pacar, tentu Seth akan sangat kecewa dan sakit hati dibuatnya. Yes, Eric. What do you want? Get paranoid on me, Eric. You're no fun when you're paranoid. Esoknya saat Holly baru tiba di tempat kerja, dia pun mendapat sebuah kiriman bunga mawar kesukaannya yang mana Holly menganggap bahwa itu adalah kiriman dari Eric pacarnya, yang padahal itu adalah bunga kiriman dari Seth. Saat menemui Eric di bar tempatnya bekerja, Holly pun berterima kasih atas hadiah bunga yang diberikannya. Namun Eric yang tak merasa mengirimkan bunga itu langsung membuat Holly ngahuleng dan berkata dalam hati, jangan-jangan... Dan benar saja, tak lama Seth pun muncul dan nekat menghampiri Holly, di mana Seth mengatakan bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Holly, namun karena terlalu frontal dan terkesan nyosor, Holly pun justru ketakutan yang membuat Eric seketika bertindak. Dengan tubuh mungil dan kurang berdaging, Seth pun dipukul dan ditendang layaknya manusia tak berharga, di mana hal itu cukup memancing jiwa-jiwa brutal yang ada pada diri Seth. Namun, dia tidak membalasnya, karena dia adalah bujang yang soleh. Fuck away from her! Don't you ever come back here! Tak disangka saat dirinya dihajar, buku milik Holly pun terjatuh dan diambil oleh Seth, di mana Seth diam-diam membawanya pulang, kemudian membaca semua tulisan atau catatan milik Holly. Dan yang paling mengejutkan adalah ada sesuatu dalam diri Holly yang membuat Seth tercengang, di mana hal itu berupa penyakit yang membuat Seth berinisiatif untuk menolong atau menyembuhkannya. Penyakit apakah itu? Nanti kalian akan tahu sendiri. Entah apa isi buku tersebut, Seth pun dengan cepat pergi ke tempat kerjanya, kemudian masuk ke ruang bawah tanah milik tempat penampungan, lalu mencari tutorial untuk membuat sebuah kandang yang sudah bisa ditebak bahwa Seth akan melakukan sesuatu yang cukup buruk. Hanya itu, Seth pun mengambil obat bius di tempat kerjanya untuk kemudian dia tes kepada dirinya sendiri dalam rangka untuk mengetahui seberapa kuat obat bius tersebut. Setelah selesai dengan segala persiapan, Seth pun mulai mengikuti Holly di malam hari, yang mana Holly sadar bahwa dirinya sedang diikuti. Bahkan saat dia menabrak seorang gelandangan, Holly dengan cepat menyemprotnya dengan spray anti kejahatan yang membuat kedua mata si gelandangan keperihan. Seth pun terus mengikuti Holly sampai ke kosannya, dan dengan bermodalkan tutorial di YouTube, Seth pun masuk ke dalam kamarnya, membiusnya, membawanya dalam sebuah kotak kardus, dan berhasil melakukan penculikan sesuai yang direncanakannya. Tuh, lihat. Untuk para kaum hawa, makanya hati-hati ketika ada cowok yang suka sama kamu. Jangan langsung ditolak mentah-mentah. Takutnya sakit hati dan nekat melakukan seperti itu. Cobalah untuk menolaknya secara halus, menjauh secara perlahan. Tapi kalau cowoknya terlalu maksa juga, ya kasih pengertian lah gitu. Dan coba bilang, maaf, kamu terlalu baik buat aku. Aduh, gila anjing. What you doing here? Oh, boss made the calls in the middle of the night. Gotta make a delivery. Saat sadar, betapa kagetnya Holly ketika menyadari bahwa dirinya sudah berada dalam kurungan di ruang bawah tanah yang minim cahaya. Saat mencoba melepaskan rantai kandang, Holly justru harus mengalami sakit ketika kukunya lepas saat mencoba membuka rantai tersebut. Dan itu cukup membuat saya lalinu. Bahkan saat Holly teriak, Samsul pun tak bisa mendengarnya karena tertutup oleh gonggongan anjing yang ada di tempat penampungan tersebut. Tak lama muncullah Seth yang membawa makanan dan tempat buang air besar portable, di mana hal itu ditolak mentah-mentah oleh Holly, sehingga Seth mengambil kembali makanannya. We'll try this again tomorrow. Esoknya Seth kembali menemui Holly yang sudah tak berdaya, kemudian memaksanya untuk sadar. Dan disinilah kita akan mengetahui tentang alasan kenapa Seth melakukan ini semua. Karena ini semua bukan semata-mata karena cinta dan sakit hati. He's gonna kill you. But you know that. Dan
Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa Holly memiliki alter ego atau kepribadian ganda, di mana teman kosnya yang bernama Claire yang tadi itu, yang kita lihat tadi itu, tidak lebih dari hanya imajinasi di pikirannya saja. Hampir sama seperti film Bloody Hell yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, yang sayangnya sekarang udah di take down. Sedih anjing. What are you gonna do now? Holly menganggap bahwa Claire adalah asli dan sering berbicara satu sama lain, yang padahal itu hanyalah sebuah cara agar dirinya tidak kesepian, dan jelas ini adalah sebuah penyakit. Dan alasan Seth menculik dan mengurung Holly semata-mata untuk menolongnya. I'm not doing this for me. I'm doing this for you. Ini semua berawal ketika Seth membaca buku catatan milik Holly, yang mana isinya menceritakan semua kehidupan Holly yang sebenarnya. Memang benar, pada awalnya Claire adalah orang asli atau manusia asli yang sudah dianggapnya sahabat. Namun saat Claire ketahuan selingkuh dengan Eric, Holly pun menancap gas mobilnya hingga terjadi sebuah kecelakaan. Now what? Suddenly you got me all figured out. Saat Claire sekarat, Holly dengan sadis membunuhnya menggunakan pecahan kaca dan terlihat tersenyum saat dia melakukan itu. Dari situ, gangguan kepribadian Holly pun mulai timbul, yang mana Holly menganggap bahwa Claire masih ada. Bahkan adegan saat tadi Holly minum amer bareng dengan Claire itu tidak lebih dari sekedar imajinasinya saja. No. She's not real. Tak hanya itu, Anda akan lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa Claire sudah membunuh beberapa orang untuk memuaskan rasa sakit hati pada dirinya itu. Dan gelandangan yang kita lihat tadi yang disemprot itu, tadi ternyata sudah tewas dibakar hidup-hidup oleh si Holly. Dan Seth menyaksikan itu dengan mata kepalanya sendiri. And you think that's what? A confession? Alhasil, bisa diambil kesimpulan bahwa alasan Seth melakukan ini semua semata-mata bukan untuk dirinya sendiri, tetapi demi kesembuhan dan keselamatan si Holly agar tidak ditangkap oleh dan dihukum oleh polisi. Isn't punishment. I'm trying to save you. Alih-alih ingin menyelamatkan si Holly, Seth justru sering terlihat melamun sambil memikirkan cara untuk menyembuhkan si Holly ini, yang mana hal itu membuat pekerjaannya terancam karena jarang mengurus kandang anjing di tempat penampungan tempat kerjanya tersebut. The kennels are filthy. We've got bung up in the stock room. One more strike and you're gone, understand? Understood, thank you. Suatu hari saat Seth sedang tak di tempat, Samsul pun mulai curiga dengan gerak-gerik Seth yang sering keluar masuk gudang. Dan saat Samsul memeriksanya, betapa kagetnya dia saat mengetahui bahwa ada seorang wanita yang terkurung di dalam sana dan hanya memakai kancut. Holy shit. There's a light on the wall. You have to find something to break open this lock. Can you do that? Saat Seth datang, dia pun mencoba memukul Samsul dengan senter. Namun karena kalah ukuran, Seth pun dengan cukup mudah untuk dikalahkan. Dan Anda tidak akan percaya ketika melihat Holly menjulurkan kakinya yang membuat Samsul terjatuh, di mana Holly menyuruhnya untuk membunuh Samsul agar dirinya bisa tetap bersama dengan Seth. Seth, I can't miss you. Oh, fuck! What the fuck? Oh my... Entah apa yang sedang direncanakan oleh si Holly ini, alih-alih ingin mengendalikan situasi, kini justru Seth lah yang nampak dikendalikan oleh si Holly. Meski sudah melakukan penculikan, ternyata Seth tidak senekat yang dibayangkan, karena saat sudah membunuh Samsul, Seth terlihat merasa bersalah dan tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seth, you have to listen to me. Dengan bantuan Holly yang sudah expert di bidangnya, Seth pun diberi arahan untuk menghilangkan jejak Samsul, yaitu dengan cara memutilasi Seth menjadi beberapa potongan, memberikan organ dalamnya pada anjing-anjing di tempat penampungan, dan membakar tulang belulangnya di tempat pembakaran sampah. Dan itu sudah keterlaluan. Yeah, Nate asked me to watch the front while he ran some errands and he's still not back yet. First time's always the worst. I told you. It's an accident. Face it, Seth. Sehingga tanpa sadar, kini Seth lah yang menjadi budak atau peliharaan dari permainan maut si Holly. Ya, bisa dibilang Holly ini semacam psikopat yang mampu mengendalikan situasi, karena walaupun dalam kondisi terkurung, seorang psikopat masih bisa mengendalikan situasi sesuai yang diinginkannya. Mungkin kalian ingat film Hannibal di film The Lamb of Silence? Ya, seperti itulah sosok si Holly ini. Si Hollis, blok. No shame in accepting what you are, Seth.
Lanjut, atas hilangnya Samsul, Seth pun diperiksa oleh seorang detektif. Namun sesuai arahan yang diberikan Holly, Seth pun mampu memberikan alibi dengan baik dan benar. Situasi yang tidak sesuai rencana ini pun semakin membuat Seth menjadi stres karena niat awal ingin menyembuhkan Holly dari kebiasaannya membunuh, malah sekarang dirinya lah yang menjadi pembunuh. Gotta eat something. Karena sudah masuk dalam permainan psikologis yang dimainkan Holly, Seth pun merasa bahwa Holly tulus mencintainya karena dengan apa yang dilakukan Holly kemarin, yaitu saat menyelamatkannya dari serangan Samsul, itu dianggap sebuah bukti cinta yang diberikan Holly kepadanya. Talk to me. Please. Tell me what you need. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan, di mana Holly meminta salah satu jarinya si Seth sebagai bukti cinta tulus kepadanya. My finger? Don't come back for me. Dan dengan semua yang telah terjadi dan dengan semua depresi yang dialaminya, Seth akhirnya nekat mengambil pisau, kemudian memotong salah satu jarinya tepat di hadapan Holly. Dan ketika Seth lengah, Holly pun mengambil pisau tersebut dan mengancam akan bunuh diri jika Seth tidak membuka kandangnya. Open the door. How much more are you ready to lose? Karena saking cintanya kepada Holly dan takut jika dia bunuh diri, Seth pun tak punya pilihan lain selain membuka kandangnya. Dan saat Holly keluar, dia pun langsung mencium Seth dengan sedikit lamotan, lalu menggorok lehernya si Seth dan meninggalkannya di sana. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, kini Holly kembali pada kehidupannya dan tinggal serumah dengan Eric sang kekasih, yang mana saat Eric ketahuan selingkuh lagi, Holly terlihat akan mengambil sebuah pisau dan berniat untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba, Hey babe, can you grab my phone? Yeah. Really short drive out to the fumble. Thank you, babe. ya, Holly tidak jadi melakukannya. Alasannya karena saat Holly merasa sakit hati dan merasa sendiri, Holly masih punya peliharaan yang dia simpan di sebuah gedung kosong, yang mana itu ternyata adalah si Seth yang ternyata masih hidup dan dijadikan peliharaan serta pelampiasan ketika Holly merasa sedang sakit hati. Dan jika dilihat dari dua jari Seth yang buntung, wajah yang rusak, dan mata yang buta, jelas bahwa Holly sering menyiksa Seth secara berkala. Namun melihat sikap Seth yang penurut dan mencium tangan Holly, bisa disimpulkan bahwa Seth dengan sukarela menerima itu semua sebagai bukti cinta tulus dirinya kepada Holly. Dan itu benar-benar cinta buta yang diartikan secara harfiah.